Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kembali sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Episode kali ini diawali dengan Hetal dan juga Kokila yang sedang memotong sayuran. Dan di saat Hetal sedang mengajak Kokila berbicara, tetapi Kokila tidak fokus, ia malah melamun. Lalu, Hetal pun mengejutkannya, hingga akhirnya membuat Kokila tersadar dari lamunannya. Hetal pun memandangi Kokila sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba nenek pun datang. Nenek pun ikut duduk bersama mereka. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Gopi dan juga Rasi telah sampai di rumah. Hetal pun tersenyum, sementara Kokila menatap Gopi dan juga Rasi dengan sinis. Tentu saja membuat Rasi dan juga Gopi merasa ketakutan. Mereka pun saling pandang satu sama lain. Kemudian Rasi dan juga Gopi menghampiri mereka yang sedang duduk di meja. Lalu Gopi memberikan sesembahan tadi kepada nenek Kokila dan juga Hetal. Dan tidak lama kemudian Jigar dan juga Ahem telah tiba. Kokila pun menatap sinis mereka berdua dan langsung memalingkan tatapannya di saat Ahem dan juga Jigar menghampirinya. Ahem meminta maaf kepada Kokila karena telah telat datang. Kokila pun menatap sinis kepada Ahem. Lalu Kokila berkata, "Apa yang menyebabkanmu telat datang ke rumah?" Seketika saja Ahem dan juga Gopi gelagapan. Lalu Jigar pun menolong mereka dengan mengatakan bahwa di jalan sedang macet. Kemudian sang nenek pun ikut berkata, "Biarkan saja Kokila, kau tenang saja. Aku yakin mereka tidak melakukan hal yang tidak-tidak, dan aku yakin mereka tidak berbohong." Kokila pun memandang sinis kepada Ahem, sehingga membuat Ahem pun ketakutan. Kemudian Gopi memberikan sesembahan yang ia bawa tadi kepada Ahem. Ahem pun langsung memakannya. Lalu Kokila mengagetkan Ahem dengan berkata, "Apakah kau yakin bahwa kau mengalami sebuah kemacetan?" Kemudian nenek pun menolong mereka dengan mengatakan, "Mengapa kau tidak percaya kepada mereka? Aku yakin mereka tidak berbohong." Setelah pertanyaan yang begitu panjang dari Kokila, akhirnya Ahem dan juga Jigar bisa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Kokila menyuruh Gopi untuk mengambil sebuah berkas yang ada pada Ahem. Kemudian Rasi mencoba mencari perhatian kepada semua orang dengan mengatakan, "Ibu, bagaimana jika aku mengantar Gopi ke atas karena aku takut jika Gopi kecapean?" Hetal pun mengatakan, "Iya, kau boleh mengantarkannya." Kemudian Rasi dan juga Gopi pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara terlihat Kokila seperti mencurigai sesuatu. Sementara di tempat lain terlihat Urmila sedang berjalan sendirian di jalanan. Rupanya ia ingin menuju ke tempat lotre. Betapa terkejutnya Urmila setelah ia mengetahui bahwa ia telah sampai di tempat tersebut. Ia pun tersenyum kegirangan. Lalu ia menuju ke tempat tersebut dan mengikuti antrian. Kemudian ia bertanya kepada salah satu pengikut antrian tersebut. Setelah banyak berbicara, Urmila pun pergi ke belakang untuk mengikuti antrian tersebut. Dan betapa terkejutnya Urmila ketika mendengar salah seorang mengatakan bahwa jika mendapatkan lotre, ia akan langsung kaya. Urmila pun langsung sesumbar kepada semua orang bahwa ialah yang akan menang. Tentu saja hal itu membuat semua orang menertawakannya. Urmila pun marah besar. Lalu Urmila mengeluarkan sebuah kertas lotre dan menempelkannya di dahi. Lalu ia pergi ke tempat lain. Sedangkan di tempat lain terlihat Rasi sedang memapa Gopi berjalan. Rasi pun terus menggerutu. Ia berkata, "Mengapa Jigar begitu keras hatinya? Mengapa ia tidak bisa memaafkanku?" Lalu Gopi berkata, "Jangan khawatir, semua butuh waktu." Rasi pun berkata, "Lihat saja, sebentar lagi aku akan menaklukkannya." Lalu Rasi menyuruh Gopi untuk pergi ke kamarnya, dan Gopi pun pergi ke kamarnya. Sementara Rasi langsung menelpon Urmila, tetapi Urmila tidak menjawab telepon dari Rasi karena ia sedang fokus kepada undian lotre tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat Ahem sedang menuju ke kamarnya.
Ahem terkejut melihat Gopi di kamar. Lalu Ahem bertanya kepada Gopi. Gopi pun berkata, "Ibu telah menyuruhku untuk memberitahumu agar tidak lupa untuk membawa berkas ke kantor." Lalu Ahem pun mengambil berkas di dalam lemari. Dan Gopi pun tertunduk seperti memikirkan sesuatu. Kemudian Ahem bertanya kepada Gopi, "Apa yang telah kau pikirkan?" Lalu Gopi pun menjelaskan kepada Ahem. Gopi khawatir kalau rencana yang telah ia susun bersama Ahem akan berantakan. Lalu Ahem berkata, "Jangan khawatir, semuanya pasti akan beres. Dan aku telah memikirkan satu rencana lagi." Gopi pun penasaran dan bertanya. Lalu Ahem berkata, "Aku akan mengajak semua orang ke bioskop. Dan aku sangat yakin jika rencanaku ini pasti akan berhasil." Kemudian Gopi berkata kembali, "Benarkah? Tetapi aku sangat ketakutan." Lalu Ahem berkata kembali, "Janganlah takut, aku pasti akan mendukungmu dan menjagamu." Gopi pun terharu mendengar perkataan Ahem seperti itu. Singkat cerita, Ahem dan juga Gopi pergi ke hadapan Kokila. Lalu Ahem berkata, "Ibu, hari ini aku akan mengajak semua orang pergi untuk menonton ke bioskop." Mendengar hal itu, Kokila terkejut dan langsung berhenti melakukan pekerjaannya. Lalu memandangi Ahem dan juga Gopi. Terlihat Gopi sangat ketakutan. Ia pun langsung menundukkan kepalanya. Sementara nenek tersenyum dan menyetujuinya. Ahem berkata lagi, "Bagaimana menurut ibu? Apakah ibu setuju?" Kokila mendengar hal itu langsung marah dan mengatakan, "Apa yang kau pikirkan? Mengapa tiba-tiba saja kau mengajak semua orang untuk pergi menonton ke bioskop?" Lalu Ahem berkata, "Ibu, aku ingin mengajak semua orang untuk bersenang-senang walau hanya sehari." Kokila pun marah dan berkata, "Apakah kau pikir setiap hari kita tidak merasakan kesenangan?" Lalu nenek menjawab, "Biarlah Kokila, aku pun ingin merasakan nonton di bioskop, walau hanya sekali." Hetal pun tersenyum mendengar hal itu. Tetapi Kokila terus mengintimidasi Ahem. Lalu Gopi pun angkat bicara, "Ibu, izinkan kami pergi ke bioskop untuk kali ini saja. Aku janji." Lalu Kokila menatap Gopi dengan sinis. "Baiklah, aku mengizinkan kalian." Gopi pun menatap Ahem. Kemudian Hetal pun tersenyum dan berkata, "Jika begitu, kita harus siap-siap sekarang." Gopi dan juga Ahem saling menatap dan tersenyum. Beberapa saat kemudian Jigar pun datang menghampiri mereka. Lalu Ahem berkata kepada Jigar, "Jigar, apakah kau mau ikut? Aku akan mengajakmu nonton ke bioskop." Jigar pun menyetujuinya. Setelah lama berbincang, akhirnya Ahem dan juga Jigar pamit untuk pergi ke kantor. Tetapi sebelum pergi, Ahem menyempatkan untuk menatap Gopi. Ahem bangga kepada Gopi karena telah berhasil meluluhkan hati ibunya, sehingga rencana mereka pun berhasil. Sementara di tempat lain terlihat Urmila sedang menunggu antrian di tempat lotre. Ia berharap bahwa ialah yang akan menang. Kemudian Urmila melihat nomor yang ada di undian lotre tersebut. Tidak lama kemudian sang petugas lotre pun datang ke tempat tersebut dan menempelkan kartu yang telah menang. Urmila pun menerobos ke depan, lalu ia menyocokkan nomor yang tertera di papan dengan nomor yang ada di kertas undiannya. Betapa terkejutnya Urmila bahwa bukan ialah yang menang. Sementara Kokila gundah gulana di kamarnya. Ia penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Ahem selanjutnya. Kemudian Parak bertanya, "Mengapa kau ini? Apa yang sedang kau pikirkan? Mengapa kau begitu sibuk?" Di saat mereka sedang berbincang, nenek pun datang dan menanyakan sebuah kotak yang ada pada Kokila. Kemudian Kokila pun memberikan kotak itu kepada nenek. Setelah menerima kotak tersebut, nenek pun langsung pergi. Sementara Kokila melirik sinis kepada Parag. Selanjutnya, terlihat Gopi sedang memasak di dapur. Kemudian Hetal menghampirinya dan bertanya, "Apakah kau sudah memasak semua makanan untuk nanti malam?" Gopi pun menjawab, "Sudah, Bu." Hetal pun tersenyum mendengar hal itu. Hetal berkata, "Aku sangat senang mendengar kalian mengajak kami semua untuk pergi ke bioskop." Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Kokila datang. Gopi pun ketakutan dan langsung menundukkan kepalanya. Sementara Kokila terus memandangi Gopi.
Singkat cerita, Gopi pergi ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Rupanya Ahemlah yang datang. Gopi pun tersenyum melihat kedatangan Ahem. Kemudian Ahem mengeluarkan secari kertas dari saku celananya dan memberikannya kepada Gopi. Ia berkata bahwa ia telah membelikan tiket untuk semua orang. Sementara sedari tadi Kokila telah memperhatikan mereka berdua. Kemudian Ahem berjalan pergi meninggalkan Gopi sendirian. Gopi pun tersenyum menatapi kepergian Ahem. Dan kemudian Gopi pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Sementara Kokila masih tetap berdiri di tempat yang sama dan memperhatikan mereka berdua. Selanjutnya Gopi pergi ke kamarnya Rasi dan berkata bahwa Ahem telah membelikan tiket untuk semua orang. Rasi pun tersenyum senang. Dan setelah banyak berbincang-bincang, akhirnya Gopi pergi meninggalkan kamarnya Rasi. Sementara Rasi masih tersenyum karena kegirangan, lalu ia memutuskan untuk menelpon ibunya. Akan tetapi, rupanya Urmila masih juga tidak mengangkat telepon dari Rasi. Rasi pun marah dan bertanya-tanya mengapa ibunya tidak menjawab telepon darinya. Beberapa saat kemudian, semua orang telah tiba di gedung bioskop dan memasuki gedung tersebut. Sementara itu, Kokila sedari tadi terus memperhatikan gerak-gerik Ahem dan juga Gopi. Karena Kokila tidak mau Ahem dan juga Gopi berhasil menyatukan kembali Jigar dan juga Rasi. Di saat dirasa sudah jauh dengan Kokila, Ahem menawarkan pegangan tangannya kepada Gopi. Gopi pun terkejut lalu mengikuti saran dari Ahem, sehingga tangan Gopi dan juga Ahem bersatu. Hati Gopi pun merasa deg-degan tidak karuan. Lalu Ahem dan Gopi berjalan menaiki tangga bersama-sama. Di saat mereka sedang berjalan, Gopi tiada hentinya untuk terus menatapi Ahem. Hingga akhirnya mereka sampai di pintu ruang bioskop. Nenek pun merasa sangat bahagia karena telah dibawa menonton bioskop. Hetal pun tersenyum melihat kelakuan nenek. Sementara Jigar memperhatikan Rasi yang sedang kesulitan di dalam sebuah antrian. Kemudian Jigar menghampiri Rasi dan langsung menariknya keluar dari antrian tersebut. Lalu Jigar memarahi Rasi agar tidak pergi sendirian. Gopi tersenyum melihat perubahan yang ada pada diri Jigar karena telah mengkhawatirkan Rasi. Sementara Kokila terlihat tidak menyukainya. Singkat cerita, semua orang telah masuk ke ruangan bioskop. Dan Ahem memberikan karcis kepada sang petugas. Kemudian semua orang memilih tempatnya masing-masing. Dan tiba-tiba Ahem menelpon seseorang. Rupanya itu adalah Cirak dan juga Parek. Cirak bertanya di mana posisi Ahem dan juga yang lainnya saat ini. Lalu Ahem memutuskan untuk menjemput mereka berdua keluar. Ahem pun meminta izin kepada Gopi dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat Ahem akan pergi, Ahem tidak fokus sehingga dompetnya terjatuh. Tetapi untung saja Gopi melihatnya. Lalu Gopi mengambil dompet tersebut. Gopi memanggil-manggil nama Ahem, tetapi Ahem tidak menjawabnya dan tidak mendengarnya. Sementara Kokila sedari tadi memperhatikan Gopi yang belum juga duduk. Lalu Kokila menyuruh Gopi untuk duduk. Gopi pun menjelaskan bahwa ia akan mengembalikan dompet Ahem. Ia pun pergi keluar mencari Ahem. Di sisi lain terlihat Rasi yang sedang mencari perhatian kepada Jigar. Ia mencoba menempelkan tangannya di atas tangan Jigar. Tetapi Jigar masih kesal kepada Rasi. Lalu Jigar pun memindahkan tangannya. Rasi pun terlihat kecewa. Ia menggerutu sendirian. Sedangkan di tempat lain terlihat Gopi memberikan dompetnya kepada Ahem. Ahem pun terkejut dan berterima kasih kepada Gopi. Selanjutnya terlihat Parek dan juga Cirak telah masuk ke ruang bioskop. Mereka pun mulai mencari tempat duduk. Di saat mereka telah duduk, Cirak pun berkata kepada Rasi untuk bertukar tempat. Rasi pun menyetujuinya. Lalu ia beranjak pergi dan mencari tempat yang lain. Rupanya ia duduk di samping Kokila, sementara Kokila melihatnya dengan sinis. Di sisi lain terlihat Ahem dan juga Gopi baru saja masuk. Di saat Gopi akan melangkahkan kakinya, rupanya kakinya tersandung. Dengan sigap, Ahem pun langsung memegang Gopi. Gopi pun tersenyum malu. Kemudian Ahem dan Gopi mencari tempat duduk. Sementara Kokila terlihat mencari-cari Gopi dan juga Ahem, tapi tidak ketemu juga. Dan di saat Kokila akan beranjak pergi, tiba-tiba saja nenek melarangnya. Dia menyuruh Kokila untuk tetap duduk, sehingga menggagalkan usaha Kokila untuk mencari Gopi dan juga Ahem. Sementara Gopi dan juga Ahem sedang asik berduaan. Mereka berbincang-bincang sangat mesra.
Lalu Ahem memberikan popcorn kepada Gopi. Gopi pun mengambilnya dan memakannya bersama-sama dengan Ahem. Dan di saat Gopi akan mengambil kembali, tiba-tiba saja tangan mereka bersentuhan dengan tidak sengaja. Gopi pun tersipu malu dan perasaannya pun campur aduk. Dan di saat mereka akan menempelkan tangannya di dalam sebuah kursi, tiba-tiba saja tangan mereka bersatu kembali. Lalu Ahem menatap Gopi. Gopi pun menatap Ahem. Dan kemudian Gopi memalingkan wajahnya sambil tersenyum. Di sisi lain terlihat Jigar dan juga Rasi yang akan membeli makanan. Rasi melihat ke arah kumpulan pemuda yang sedang memakan popcorn. Kemudian Rasi menggunakan kesempatan tersebut dan berkata kepada Jigar, "Aku takut mereka menggangguku." Kemudian Jigar menatap para pemuda itu, lalu berkata kepada Rasi, "Jangan takut, aku ada di sampingmu," sambil memegang tangan Rasi. Di saat Rasi akan membawa makanan tersebut, tiba-tiba Jigar memegang tangan Rasi. Rasi pun terkejut dan menatap Jigar. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat tersebut. Rasi pun tersenyum sambil menatap ke arah Jigar. Sementara di tempat lain terlihat Ahem dan juga Gopi sedang menonton. Kemudian Ahem menunjuk ke arah Jigar. "Lihatlah, mereka berdua mulai akur." Gopi pun tersenyum melihat hal itu. Sedangkan Kokila terus menatap ke arah Gopi dan juga Ahem. Selanjutnya Kokila beranjak dari tempat duduk untuk menghampiri Gopi dan juga Ahem. Rupanya Ahem dan juga Gopi sedang bermesraan. Namun kemesraan itu tidak bertahan lama karena Kokila telah mengejutkan mereka berdua, sehingga mereka pun terkejut dan langsung menjauhi satu sama lain. Lalu Ahem bertanya kepada Kokila, "Ada apa, Bu?" Kokila menjawab, "Aku sedari tadi tidak melihat kalian berdua." Kemudian Ahem menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya. Kokila pun terus menatap Gopi, sementara Gopi tertunduk karena ketakutan, dan episode pun berakhir.